Itu nih kontroversi bedanya antara JIS dengan IKN. Kan itu intinya kan. JIS adalah legacy yang udah kelihatan dan itu berbahaya karena akan diingat orang terus. Sementara IKN adalah legacy yang sedang tenggelam. Kan itu soalnya. Jadi saya mulai dari mana ya? Jadi kalau bicara JIS sebagai insan bola, sebagai pengamat bola, saya lihat memang ada spektrum politik. Nah, setelah berubah, tidak akan pakai JIS, yang mengherankan adalah pernyataan yang menurut saya nadanya, aromanya jadi dalam tanda kutip menyerang JIS. Jadi kalau bicara JIS sebagai insan bola, sebagai pengamat bola, saya lihat memang ada spektrum politik. Ada lah ya, nuansa itu ada saya lihat. Tapi dengan adanya itu maka penting untuk bisa mengkomunikasikan sepak bola dalam koridornya yang pas. Berarti bicara komunikasi dan gestur. Kalau bicara bola, sejati-jatinya sebetulnya sepak bola itu harus non-politik. Jadi kalau bicara statutanya, konstitusinya lah kalau sebuah negara sih namanya statuta, itu ada asas netralitas dan non-diskriminasi. Asas netralitas itu bahwa sepak bola itu non-politik. Atau kalau kita bicara nilai-nilai dari sepak bola, respect, unity, sportif, fair play, itu kan semua nilai-nilai olahraga, nilai-nilai sepak bola gitu. Kita bicara apakah kandungan kita respect, kita bicara apakah kita dalam konteks sepak bola itu mengarah kepada unity gitu kan. Sebetulnya sejati-jatinya ya nilai olahraga itu atau nilai sepak bola seperti itu. Walaupun pada prakteknya yang non-politik, yang lain-lain itu kadang campur aduk, gado-gado. Juga di sepak bola kita lah, di momen-momen penting, yang namanya kongres, pergantian kepemimpinan, kepengurusan, seringkali tidak terhindarkan aroma nuansa spektrum politik. Termasuk juga mungkin Gianni Infantino ya. Saya sebut mungkin saja lah. Karena waktu datang ke G20 pun sebetulnya adalah sesuatu yang menimbulkan pertanyaan. Dalam kapasitas apa, untuk tujuan apa, apakah ini sesuai dengan norma FIFA, statuta FIFA yang non-politik tadi, yang asas netralitas dan sebagainya. Jadi atas dasar itu sebetulnya sepak bola mengajarkan banyak hal. Tadi Bang Mardhani membuka dengan Perancis yang multikultur, bisa juara, bisa hebat, bisa bersatu, yaitu tadi nilai olahraga yang disebut United. Saya belajar banyak dari sepak bola, misalnya tentang universalitas dan juga demokrasi. Arsene Wenger waktu pegang Arsenal pernah ditanya lah, dicecar wartawan, apakah itu juga sebuah kritik. Pertanyaannya kurang lebih gini, Arsene Wenger, kenapa di tim Anda tadi, di starting 11-nya, starting line up-nya, di 11 pemain pertamanya itu nggak ada pemain Inggris. Jadi buat saya jawaban Arsene Wenger itulah yang mencerahkan atau yang memberikan pelajaran. Jadi dia bilang, waktu saya susun pemain, 11 pemain utama yang bermain pertama, starting line up, itu dia nggak lihat paspornya, dibilang. Saya nggak lihat paspornya. Yang saya lihat, saya pasang mereka berdasarkan kualitas mereka. Keren, keren. Di situ saya lihat sepak bola itu mengajarkan kesetaraan, based on achievement, based on quality gitu ya. Quality kita gitu, bukan dari paspornya dan sebagainya. Itu satu. Lalu kalau kita masuk ke area JIS, ada ketidakkonsistenan memang. Di luar kejadian yang hari ini, tadi Mas Angga sudah singgung, jadi 2021, Agustus 2021 ada perjanjian kerjasama PSSI dengan Jakpro lah ya, terkait penggunaan JIS. Nah, waktu itu yang tanda tangani kan Sekjen. Sekjen yang tadi Bang Mardhani bilang
PSSI-nya udah ganti tapi sekjennya masih tetap gitu kan. Ya sekjen Yunus Nusi itulah yang tanda tangan. Kan pertanyaannya, kalau dianggap nggak layak, ya kenapa tanda tangan perjanjian kerjasama gitu loh. Ini 2021. Ini logika awam saja. Lalu September 2022 juga jadi ribut tuh, jadi rame, jadi polemik gitu loh. Salah satunya yang mempertanyakan memang saya, karena sebelumnya di website resmi PSSI itu rencana FIFA Matchday lawan Curaçao itu tadinya akan dilaksanakan di JIS. Lalu beberapa lama kemudian itu berubah gitu. Sebetulnya kritik pertama adalah soal tata kelola organisasi. Bagaimana mungkin pernyataan yang sudah disampaikan secara resmi lewat website resmi PSSI kemudian berubah? Kan itu. FIFA kalau udah menyampaikan secara resmi di website resmi, ya resmi lah. Gitu kan. Nah, setelah berubah, tidak akan pakai JIS, yang mengherankan adalah pernyataan yang menurut saya nadanya, aromanya jadi dalam tanda kutip menyerang JIS. Yang menyatakan bahwa JIS belum standar FIFA waktu itu, waktu September 2022 menjelang FIFA Matchday lawan Curaçao. Ini kan membingungkan. 2021 dia tanda tangan, kedua sebelumnya di website resmi akan menghadapi Curaçao di JIS, lalu dikoreksi, akhirnya Pakansari, lalu menyampaikan kalimat yang dalam tanda kutip menyerang bahwa JIS belum standar FIFA, dan paradoksnya kan memilih main di Pakansari. Mohon maaf, pengetahuan sepak bola kita sebagai orang yang berkecimpung atau insan bola, Pakansari itu cenderung hujan. Cibinong itu cenderung hujan, dan kalau hujan drainasenya kurang berjalan dengan baik atau maksimal. Jadi menimbulkan genangan air. Sementara JIS dengan proses pembangunan yang seperti itu, berdasarkan guideline FIFA itu kan drainase atau peresapan airnya di bawah 10 detik. Karena itu standar ujiannya yang dilakukan gitu loh. Di situ paradoknya, itu pun terjadi polemik. Walaupun kemudian diralatlah oleh Sekjen PSSI waktu itu. Nah, tidak lama kemudian memang mungkin untuk mencari argumen, stafnya itu turun ke lapangan ke JIS untuk mendapatkan apa-apa saja yang dianggap belum layak. Yaitu tadi akhirnya muncul tentang drop off pemain yang dianggap bisnya nggak bisa masuk, lalu akses jalan keluar masuk dan sebagainya. Itu cerita background yang mewarnai JIS. Lalu kemarin ketika kita mendapatkan Piala Dunia U17, lalu kemudian 3 menteri, salah satunya adalah sebagai Ketua Umum PSSI, meninjau JIS, menginspeksi JIS, dan kemudian akhirnya jadi polemik. Karena ada catatan-catatan yang, yaitu tadi, sebetulnya kalimat belum standar FIFA itulah yang membuat sensitif atau menimbulkan polemik. Belum standar FIFA, sementara yang ngomong bukan katakanlah otoritas yang berkompeten bicara tentang standarisasi itu, itulah yang akhirnya mengakibatkan polemik. Jadi bagaimana melihat sebuah stadion itu berstandar FIFA? Jadi gampang menurut saya, karena di zaman era modern ini FIFA sudah memberikan dokumen tentang FIFA Stadium Regulation, FIFA Guideline Stadium Regulation-nya. Juga FIFA memberikan tentang FIFA Stadium Requirement untuk World Cup, gitu loh. Nah, dengan kapasitas, dengan kualitas yang JIS miliki dari data-data spesifik, menurut saya sebetulnya JIS masuk standar FIFA, di luar catatan-catatan tadi yang soal akses. Akses itu menurut saya adalah tentang pengembangan kawasan. Tentang pengembangan kawasan itu kaitannya dengan integrasi dengan pemerintah setempat lah, atau pemerintah pusat gitu kan. Karena yang menyangkut kereta api, KAI kan pemerintah pusat, tetapi yang lainnya mungkin menyangkut pemerintah daerah, Pemprov dalam hal ini. Nah, saya akan bicara tentang stadiumnya. Misalnya kita mulai dari rumput. Rumput itu FIFA mengapprove 3 jenis rumput. Rumput yang natural, yang alami, lalu hybrid, yang tadi dibilang ada 3 tipe hybrid, salah satunya tipe karpet,
lalu ada tipe yang sintetis murni, artificial turf gitu loh. Nah, ketiga-tiganya di-approve oleh FIFA. Kalaupun ada yang kurang tadi soal pencahayaan, menurut saya itu soal perawatan. Di sisa waktu yang ada, maka concernnya di perawatan. Tetapi ketika komunikasinya, gesturnya adalah diganti dengan natural, maka itu kemudian menimbulkan reaksi. Sensitivitasnya muncul lagi, gitu kan. Polemiknya jadi muncul soal rumput. Kenapa? Karena menurut saya, rumput stadium itu nggak bisa dipisahkan tersendiri atau bagian yang masing-masing enggak. Rumput itu atau lapangan, pitch, itu adalah bagian yang terintegral dengan konsep keseluruhan dari stadium. Juga termasuk pertimbangan stadium ini ada di mana, wilayahnya pesisir gitu kan. Airnya juga mungkin tidak sebagus di wilayah lain, Jakarta Utara. Maka pertimbangan hybrid saya pikir itu tadi tahan lama. 5 rumput alami, 5% rumput alami, 90% rumput sintetis. Perawatannya pun menjadi sebetulnya lebih mudah. Tapi tadi ada persoalan teknis seperti Mas Angga bilang bahwa yang bagian pinggir untuk mendapatkan sinar matahari menggunakan grow light-nya mungkin baru satu ya, punya satu unit gitu loh. Karena secara bisnis Persija belum bisa pakai tuh JIS kan. Karena walaupun mungkin Mas Angga bisa perjelas nanti sudah diajukan sebagai home base FIFA tapi belum di-approve atau disetujui atau didorong oleh PSSI untuk distandarisasi. Itu soal rumput. Yang kedua adalah soal ukuran. Ukurannya itu harus precisely, harus tepat 105 panjangnya, lebarnya 68. Dalam sepak bola itu, ukuran lapangan sepak bola bisa 100 sampai 105 atau 65 sampai 68 lebarnya. Tetapi untuk standar yang stadion yang untuk dipakai FIFA atau Piala Dunia itu harus 105 kali 68. Artinya JIS pun memenuhi standar itu. Tadi juga dibicarakan soal kapasitas yang 82 kapasitas penonton, single seat. Jadi memang tuntutan sepak bola modern, stadion modern, paling tidak kalau di kawasan Asia, AFC itu sudah memerintahkan kepada setiap negara anggotanya agar stadion yang dipakai untuk level Asia maupun dunia itu harus single seat gitu loh. Dan yang lebih positifnya sebetulnya atau nilai lebihnya, stadion JIS ini stadion khusus sepak bola. Tidak ada lintasan trek atletik di sekelilingnya. Kalau yang ada lintasan trek atletik sekelilingnya itu disebut sebagai stadion Olimpiade, Olympic Stadium biasanya. Tetapi JIS ini memang diperuntukkan stadion khusus lapangan sepak bola dengan kapasitas 82.000 penonton single seat. Di Indonesia, lapangan yang khusus atau stadion yang khusus sepak bola juga ada di Maguwoharjo, lalu ada juga di Batakan ya, Kalimantan Timur, Balikpapan. Tapi Balikpapan kapasitasnya 40, Maguwoharjo juga di under 40, di bawah 40, jadi yang paling besar dan megah memang JIS dengan kapasitas 82. Plus penambahan area-area fasilitas lain yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Angga, baik technical area, bench pemain, ruang kamar ganti yang 4, sehingga kalau ada 2 pertandingan, tim kedua yang akan main di pertandingan kedua datang, mereka nggak perlu menunggu kamar ganti, tetapi memang sudah bisa masuk kamar ganti karena ada 4. Ruang perangkat pertandingan, ruang medis, ruang doping kontrol, dan sebagainya. Saya pikir JIS sudah melengkapi itu berdasarkan data-data dari JIS sendiri, karena memang secara pembangunan mengikuti standar FIFA atau guidance FIFA. Karena logika awam pun nggak mungkin ya membangun stadion sekelas JIS pakai ala kadarnya gitu atau ala apa gitu, ala sembarangan, kan nggak mungkin rasanya gitu. Jadi pasti ini berdasarkan guideline dari FIFA standar lah gitu. Penerangan lampu kalau kita lihat pada umumnya 1.200 lux, tetapi di JIS 2.400. Kalau level Piala Dunia memang rata-rata di atas 1.500 lah ya. Kalau kita lihat Liga Champion yang begitu terang jernih juga di Piala Dunia, event Piala Dunia,
itu ya memang di atas 2.200 ke sana lah, termasuk yang di JIS 2.400. Efeknya adalah penonton di tribun juga terlihat dengan jelas. Jika tertangkap kamera itu akan sangat nampak dengan jelas. Jadi ini memang sesuai dengan salah satu konsep dari JIS kan, yang bahwa ingin memberikan sebuah experience dan ambience, atmosfer pertandingan yang sangat kuat buat para penonton yang hadir ke stadion. Itu dari sisi penerangan, lampu, floodlight gitu kan. Nah, persoalannya kan adalah hal-hal yang sifatnya di luar lapangan, di luar area, bukan nggak penting, sangat penting karena menyangkut safety and security dari penonton. Secara regulasi kan penonton harus bisa keluar stadion dalam kurun waktu 8 sampai 10 menit. Dan itu menurut arsitek yang merancang JIS itu terpenuhi gitu loh. Nah, hal lainnya itu penting. Maka jalur akses keluar masuk menjadi penting. Tapi jalur akses keluar masuk yang sifatnya ke area publik itu memang adalah pembangunan kawasan yang terintegrasi oleh pemerintah, baik pemerintah pusat atau Pemprov gitu. Karena isunya kan yang jadi polemik hanya satu, JIS yang di sisi barat gitu loh. Padahal kan harusnya ada yang dari timur yang mengarah ke Danau Cincin, Mas Angga yang nanti yang jelasin, maupun di utara selatan. Atau yang seperti stadion-stadion di Eropa yang langsung dari stasiun kereta turun langsung lewat jembatan tembus ke konkorsnya stadion. Itu pun ada seperti di Allianz Arena kan, seperti itu. Nah, poin yang saya mau sampaikan adalah kenapa menjadi begitu sensitif di luar spektrum politik lokal. Memang sebuah stadium itu adalah soal identitas. Sebetulnya stadium itu mencerminkan soal identitas, soal kebanggaan, soal proud gitu. Sayangnya untuk JIS ini memang meski diperuntukkan untuk Persija, janji untuk Jakmania ada sebuah stadium sebagai kandang, sebagai rumah, sebagai home base, tapi belum bisa digunakan. Karena tadi ada persoalan entah kenapa belum di-approve sampai saat ini oleh pihak PSSI, meski sudah diajukan sejak tahun lalu. Lagi-lagi mungkin Mas Angga yang lebih tepat tahu soal ini, kapan itu diajukan dan sebagainya. Tetapi saya mau cerita tentang sepak bola, kisah tentang sepak bola, bagaimana sebuah stadium itu menjadi identitas gitu. Yang pertama sebelum saya ke stadium, kenapa sepak bola itu menjadi sebuah identitas, atau kalau kita nggak bisa menyentuh sepak bola dengan baik, itu bisa jadi sesuatu yang fatal misalnya. Tahun 68 ya, tahun 68 ada istilah football war atau soccer war. Ini dalam kualifikasi menuju Piala Dunia 70 Meksiko antara dua negara kecil, El Salvador dan Honduras. Jadi waktu itu El Salvador kualifikasi tanding dengan Honduras. Ini negara bertetangga sih. Yang banyak imigrannya El Salvador sebetulnya. El Salvador banyak imigran ke Honduras gitu. Nah, waktu itu di pertandingan pertama dalam konteks meraih tiket menuju Piala Dunia 70 Meksiko, El Salvador kalah di kandang Honduras 1-0. Tapi kemudian di pertandingan itu ada kisah yang membuat pemicunya itu adalah jadi seorang wanita, Emilia Bolano namanya, gadis remaja 18 tahun, ketika menyaksikan pertandingan itu dan tim kesayangan negaranya El Salvador kalah, dia beranjak menuju lemari, dia buka laci, dia ambil pistol orang tuanya, ayahnya, lalu dia menembakkan dirinya. Saking kecewanya atau apa ya, putus asanya ketika tim kesayangannya kalah. Ini tahun 68. Yang tidak disadari oleh Emilia Bolano itu adalah sebetulnya letusan peluru yang menembus tubuhnya yang membuat dirinya meninggal itu adalah letusan pertama yang memicu perang dua negara tetangga itu. Lalu ketika Honduras datang kebalikannya ke El Salvador, itu terjadi sebuah chaos situasi yang sulit dikendalikan dan waktu itu Hondurasnya kalah. Honduras kalah, tapi menurut tim ofisial dan juga pemain Honduras, mereka beruntung masih bisa pulang ke Honduras. Tetapi efek lebih kejamnya adalah, atau lebih fatalnya, Honduras marah. Rakyat Honduras marah, lalu terjadilah chaos, kerusuhan di Honduras, imigran-imigran pendatang dari El Salvador diserang,
yang dalam istilah penulis novel Richard Kapuscinski yang disebut football war itu perangnya 100 jam. Perang 100 jam antara dua negara bertetangga yang dipicu oleh sepak bola. Ini kualifikasi Piala Dunia 70 Meksiko. Tetapi waktu itu yang menjadi ironinya adalah sempat menarik perhatian dunia, perang yang memakan banyak korban jiwa itu, tetapi kemudian hilang pemberitaannya di media-media dunia waktu itu karena tahun 69 itu ada Apollo 11, ada misi Apollo 11. Jadi beritanya ketutup sama itu. Tetapi untungnya jurnalis, novelis dari Polandia, Richard Kapuscinski, sempat membuat itu menjadi sebuah buku atau novel gitu, yang akhirnya bisa kita ketahui kisahnya, kisah sejarah. Itu yang saya mau bilang adalah arti penting sepak bola. Bagaimana sepak bola kalau tidak disentuh dengan benar akan bisa menghasilkan hal yang fatal. Itu belajar dari kasus tahun 68-69. Kalau kita bicara soal stadium, dalam beberapa hal, sejarah negara modern memperlihatkan bahwa stadium itu adalah tempat yang sakral bagi para pendukungnya. Tempat yang suci, tempat di mana mereka bisa melepaskan ekspresinya. Contoh, saya bicara tentang stadionnya Atletico Bilbao, San Mamés, lalu juga Barcelona, Camp Nou. Jadi kedua stadion ini punya arti yang sama. Jadi San Mamés punya arti yang sama bagi warga Bilbao, Basque, lalu Camp Nou punya arti yang sama bagi masyarakat Katalan, Catalonia. Stadion itu buat mereka dijuluki La Catedral, jadi bait suci, tempat mereka merasa bangga sebagai Basque. Buat orang Bilbao, buat orang Catalonia merasa bangga mereka ada di Camp Nou, mereka merasa bangga ada di sebagai warga Catalonia, karena background politik tahun 30-an itu Spanyol dipimpin oleh Jenderal Franco ya. Jenderal Franco yang itu kolaborasinya kan waktu itu dengan Hitler di Jerman dan Stalin di Rusia ya. Ketika itu wilayah-wilayah seperti Basque dan Barcelona kan mendapatkan represif lah gitu. Tetapi di stadion mereka, di San Mamés, misalnya Bilbao, lalu di Camp Nou, mereka bisa mengekspresikan diri mereka. Mereka bisa pakai bahasa mereka, bahasa Basque, lalu ini juga bahasa Catalonia, Katalan. Mereka bangga sebagai identitas mereka. Jadi stadion pada konteks itu adalah tentang identitas gitu loh. Jadi itu penting bagi mereka atau buat sejarah sepak bola yang umurnya lebih tua. Tentu berbeda dengan JIS karena JIS belum terisi, rohnya belum terisi. JIS ini adalah rumah yang diperuntukkan untuk Persija atau lebih besar untuk tim nasional, tapi belum terisi. Nah, makanya kita mendorong, sangat senang sekali ketika Piala Dunia U17 hadir, dan karena GBK bentrok ada jadwal lain, lalu didorong JIS, maka sebagai insan bola, sebetulnya ini sesuatu yang momentum yang baik, gitu, momentum yang positif, karena supaya JIS itu punya roh. Jangan sekedar bangunan yang nanti yang sesuai standar FIFA, tetapi rohnya belum ada. Jadi harus di roh sepak bola. Roh sepak bolanya itu adalah ya event-event sepak bola dan pertandingan sepak bola. Nah, makanya yang saya mau bilang, ketika rumput diinspeksi, yang kemudian menimbulkan sensitivitas karena dianggap sebagai dramatisasi oleh 3 menteri, baik itu Menpora, Menteri PUPR, dan Menteri BUMN, plus ada vendor lumpur, maka ada sensitivitas yang muncul. Karena itu tadi, kalau kita bicara rumput, itu bagian integral dari konsep stadion keseluruhan. Kedua, rumput itu mahkota. Lapangan bola itu, pitch itu adalah mahkotanya stadion. Maka ketika begitu serta-merta dengan, katakanlah dengan enteng mau diganti rumput alami, ada timbul reaksi dari publik. Ada timbul reaksi dari mereka yang konteksnya paham sepak bola. Karena itu tadi, seperti kisah
dua stadium yang sangat ikonik, yang bersejarah, San Meme di Bilbao dan Camp Nou di Catalonia. Karena buat mereka bukan soal arsitekturnya, tetapi apa yang terjadi di stadion itu yang membuat San Meme dan Camp Nou itu punya tempat tersendiri di hati publik warga setempat itu. Buat Basque San Meme, buat Catalonia adalah Camp Nou gitu loh. Nah, balik lagi ke JIS, maka menurut saya gesturnya sama komunikasinya nggak boleh gegabah bicara tentang JIS, terutama tentang hal-hal yang sifatnya teknis. Meski JIS ini belum diisi rohnya, karena Persija belum berkandang di sana, tim nasional belum main di sana. Padahal begitu rohnya itu masuk, disitulah kan kenapa menjadi pitch itu saya sebut sebagai mahkota, karena drama sepak bola, karena legend sepak bola akan hadir di lapangan rumput itu. Kalau kita bicara tentang sepak bola di negeri luar, 2005 Stadion Atatürk Turki Istanbul itu adalah mimpi buruk buat AC Milan. Tetapi buat Liverpool, Atatürk Istanbul itu tahun 2005 adalah sebuah keajaiban, sebuah miracle gitu. Dan buat Manchester City 2022 kemarin, Atatürk Istanbul itu adalah misi yang accomplished, misi yang selesai gitu. Maka kalau yang buat mengerti sepak bola, orang yang paham sepak bola, stadion itu bukan sesuatu yang gegabah. Kalau kita belajar dari negara yang peradaban sepak bolanya udah maju, stadion itu adalah identitas, kebanggaan, ekspresi diri, ekspresi kebanggaan gitu loh. Jadi kita ingin dorong JIS ini dipakai karena JIS ini secara spesifikasi luar biasa gitu. Lalu ketika yang terdengar ke publik adalah hal-hal yang sifatnya kurang, seolah-olah yang besarnya tidak terdengar, itu yang mungkin jadi sensitif. Poin-poin positifnya yang begitu spesifik itu sangat bagus, lalu yang hanya diungkap tentang rumput, tentang drop off pemain bis nggak masuk, tentang akses jalur masuk. Padahal itu sebetulnya kan tinggal dikerjakan saja. Tinggal dilakukan saja penyempurnaan itu. Supaya JIS makin rapi, makin sempurna, dan dia siap jadi ikon baru sepak bola Indonesia gitu loh. Dan kita dorong itu. Karena itu tadi kan ada istilah San Meme bagi Bilbao itu adalah La Katedral. Sama seperti Paris dengan Notre Dame-nya katanya. Karena waktu saya tulis Paris dengan Menara Eiffel-nya ada yang protes. Karena San Meme itu nggak ada monumen, katanya tidak monumental. Tapi dia sebuah La Katedral, sebuah tempat suci katanya buat orang Basque. Maka kemudian padanannya adalah seperti Paris tanpa Notre Dame gitu loh. Jadi itulah yang ingin saya sampaikan. Bagaimana pemahaman sepak bola terhadap sebuah terhadap apa ya? Terhadap situasi sepak bola, terhadap kondisi-kondisi sepak bola. Karena saya ingat Maradona malah pernah bilang gitu. Hari-hari belakangan ini banyak hal yang tidak bisa dimengerti dengan baik soal sepak bola. Dan situasi ini akan terus berlanjut kalau sepak bola dijalankan oleh orang-orang yang tidak paham sepak bola. Maksudnya tidak paham jiwa sepak bolanya gitu. Maka menurut saya poinnya adalah kenapa ini jadi polemik? Karena pernyataan-pernyataan yang menurut saya menjadi sensitif. Apa itu? Kalimat sederhana tidak sesuai standar FIFA. Itulah yang kemudian berhadapan dengan logika banyak orang terkait spesifikasi stadion. Dan kalau kita bicara formalnya ya kita tunggu FIFA, biarlah FIFA nanti yang memverifikasi. Tetapi dari sisi sepak bola seperti itulah apa yang bisa saya sampaikan, saya share malam ini dengan bapak-bapak sekalian yang terhormat. Semoga ini bisa menjadi sebuah pencerahan lah gitu, tentang sepak bola. Terima kasih. Itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan. Keren, keren. Makasih Bung Towel. Terima kasih Bung Towel atas sejarah dan filosofi sepak bola yang luar biasa, dan ini umpan lambung langsung bagi guru filosofi kita di Indonesia, Bung Rocky Gerung. Selamat malam, Assalamualaikum Bung Rocky. Oke, malam. Lanjut, bagaimana komentar Bung Rocky terkait isu JIS ini, terutama setelah mendengar penjelasan mendalam dari Bung Towel dan juga fakta-fakta dari Angga tadi? Iya, ada hal yang keliru pada Bung Towel itu. Bahwa ada standar FIFA yang baru. Yaitu seseorang yang menginisiasi lapangan
standar FIFA itu, dia tidak boleh punya paspor untuk jadi presiden. Itu masalahnya tuh. Jadi di situ dimulai sebetulnya problemnya itu. Kan tiba-tiba semua soal ini jadi hiruk pikuk justru di tahun pemilu itu. Dan sangat mungkin kita mencoba membandingkan apa sebetulnya kontroversi bedanya antara JIS dengan IKN. Kan itu intinya kan. JIS adalah legacy yang udah kelihatan dan itu berbahaya karena akan diingat orang terus. Sementara IKN adalah legacy yang sedang tenggelam. Kan itu soalnya. Jadi ini semacam duel antara kesebelasan IKN dan kesebelasan JIS gitu. Itu problemnya ada di situ, teman-teman. Nah, ini kemudian yang dilupakan orang atau memang orang udah tahu tapi udahlah ikut aja dalam ke porak-porandakan isu ini. Sebetulnya kalau kita misalnya bayangkan bahwa apa sebetulnya intinya untuk menggantikan di rumput di JIS itu kan rumputnya kan itu satu ekosistem dengan bangunannya, dengan struktur konstruksinya tuh, dengan atapnya, dengan jumlah lumen cahayanya kan itu diukurkan di situ kan. Jadi ini ada satu kesatuan ekologis gitu. Bandingkan misalnya kalau kita bayangkan, oke, rumputnya diganti itu pakai rumput natural, itu artinya penguapannya lebih banyak. Penguapan lebih banyak artinya jumlah karbon dioksida yang keluar dari situ bisa jadi racun itu, tertampung. Kalau dia tertutup itu bisa bikin pingsan penonton. Kalau dia oksidasinya berlebih, juga oksigen akan mengkorosi metal-metal di sekitar konstruksi itu. Berarti kalau rumput diganti secara ekologis, metalnya juga mesti diganti itu, dinding-dindingnya. Kalau konstruksinya mulai melemah itu berarti fondasinya juga mesti dibongkar kan. Jadi ini satu pikiran yang hancur sebetulnya. Jadi semuanya mau diganti. Nah kalau begitu lebih banyak ganti presiden aja kan, lebih gampang sebetulnya dari pikir panjang-panjang. Kita melihat tadi itu seluruh keterangan dari teman-teman tadi itu, Bung Towel, terus Angga itu upaya untuk mengargumenkan bahwa ini udah selesai, udah sempurna. Tapi semua argumen itu akan dibatalkan oleh satu fakta bahwa Anies masih pegang paspor, yaitu paspor jadi presiden. Itu soalnya cuma ada di situ. Kita bolak-balik ini, digoreng di mana-mana. Yang dipersoalkan dari segi keahlian teknis yang sebetulnya komentatornya juga tidak punya kemampuan teknis di mana-mana kan, itu intinya kan. Jadi ini malam yang enak diterangkan dengan bagus oleh pemilik dari JIS itu sebagai penanggung jawab dari konstruksinya itu dari awal desain arsitekturnya sangat berguna untuk mengingatkan lo Jakarta itu berupaya untuk menurunkan emisi itu. Nah kalau diparkir di situ nanti orang bertanya kenapa cuma bis yang boleh parkir, cuma VIP yang boleh parkir. Dan ternyata FIFA juga menemukan bahwa itu nggak layak tuh karena nggak ada tempat parkir private jet, itu masalahnya situ kan. Lain dengan IKN disiapkan private jet diparkir di situ untuk para oligarki itu main proyek di Ibu Kota Baru kan. Jadi kita lihat banyak aspek yang sebetulnya ecek-ecek sebetulnya, tapi mesti diucapkan itu dalam rangka mengganggu perpolitikan nasional. Kita lihat ini digoreng terus, sama seperti Al-Said itu digoreng terus. Ini dua hal yang digoreng terus sambil menutupi BTS. Itu. Jadi kita melihat ini permainan isu. Saya mau lihat dari aspek itu, aspek teknis dan aspek historis tadi diterangkan dengan bagus oleh Bung Towel, dan aspek kelayakan diterangkan oleh mereka yang dari awal mengikuti proses ini kan. Karena ini tahapan yang sambil diukur tuh potensial metal fatigue di kepanasan berapa itu, bahwa akan ada lengkungan baja itu disebabkan oleh apa? Karena matahari membiaskan cahayanya berlebihan, lalu diserap oleh rumput, dan rumput itu memantulkan kembali, lalu timbul oksidasi itu kan. Itu semua dihitung tuh. Jadi kelihatannya ini orang-orang yang berupaya untuk menggoreng isu ini hanya dimaksudkan untuk mencegah seseorang masuk lagi dalam ingatan publik, itu Anies Baswedan. Ini intinya di situ tuh. Kalau nggak ada nama Anies Baswedan tuh nggak ada yang pusing-pusing di situ mau masuk pakai naik sepeda segala macam. Tapi satu hal yang paling penting adalah desain modern itu
kita harus comply dengan environmental ethics. Jadi itu, dan environmental ethics itu yang justru kita pertengkarkan hari-hari ini itu. Dan jumlah oksigen per kala yang disedot di situ begitu masuk tempat parkir itu udah pasti mungkin belum masuk di dalam kategori FIFA untuk mengatur itu, tapi dia udah masuk dalam kategori dimensi baru dunia, yaitu kita ingin ada kekerapan antara manusia dan makhluk. Karena itu jangan bawa asap di situ tuh kan masuk akal begitu kan. Kalau kita mau jadikan ibu kota negara itu hijau di Kalimantan, itu juga dengan menebang sumber kehijauan, itu pohon-pohon. Pada hal yang sama, kita mau jadikan Jakarta itu kota bisnis yang akan babak belur secara ekologis kan. Jadi bagian-bagian ini mesti diusut secara hermeneutis. Apa sebetulnya makna dari pertengkaran di sini? Maknanya bukan soal FIFA, ini soal pencalonan Anies Baswedan. Keren, terima kasih Bu Rocky.